Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-406. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang itu tidak sempat menjawab lagi. Ia masih saja berteriak dan meronta-ronta. Tetapi kedua pengawal itu membawanya langsung ke belakang serambi. "Seorang pun tidak boleh melihat caraku memeriksa orang itu," berkata Sutowijoyo sambil mengedarkan pandangan matanya. "Para pengawalku akan menjaga. Siapa yang memaksa ingin melihat akan mengalami nasib yang serupa dengan orang itu. Aku tidak ingin kalian tidak dapat tidur sepanjang hidup kalian, karena kalian melihat bagaimana aku menyiksa orang yang tidak mau menjawab pertanyaanku. Hanya orang-orang yang aku tunjuk sajalah yang boleh mengikuti aku." Tidak ada seorang pun yang menjawab. "Aku minta perintah ini ditaati," berkata Sutowijoyo kemudian, dan diperintahkannya para pengawalnya untuk mengawasi orang-orang di barak itu. Katanya kemudian, "Para tawanan ini pun harus diawasi baik-baik. Siapa yang mencoba melarikan diri, ia pasti akan menyesal, karena ia akan mengalami perlakuan yang lebih mengerikan." Barak itu telah dicekam oleh kengerian yang memuncak. Dada mereka menjadi tegang dan darah mereka serasa menjadi semakin lambat mengalir. Sutowijoyo kemudian meninggalkan serambi itu, pergi ke belakang barak. Yang dibawanya adalah Trunopodang beserta kedua anaknya dan Kisumangkar, seorang pengawal dan pemimpin pengawas yang terluka itu. "Kalau kau ingin membalas, kau akan mendapatkan kesempatan," berkata Sutowijoyo. Tetapi pemimpin pengawas itu tidak menjawab. Ia sama sekali tidak mengira bahwa demikianlah yang akan dijumpainya justru setelah Sutowijoyo sendiri datang. Orang yang berdahi lebar itu masih saja meronta-ronta, apalagi ketika ia melihat kehadiran Sutowijoyo. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Jangan! Jangan! Jangan Tuan! Aku minta ampun! Aku minta ampun!" Sutowijoyo mengerutkan keningnya. Dilihatnya orang itu menjadi sangat ketakutan. Wajahnya menjadi seputih kapas dan matanya meratap minta belas kasihan. Kiai Gringsing, Kisumangkar, Agung Sedayu dan Swandaru serta pemimpin pengawas yang terluka itu masih berdiri termangu-mangu. Namun terasa dada mereka terguncang-guncang oleh keheranan akan sikap Sutowijoyo. Apalagi pemimpin pengawas yang terluka itu yang masih belum dapat berdiri tegak sendiri, sehingga ia masih memerlukan pertolongan Agung Sedayu. Tetapi orang-orang itu menjadi semakin heran bahwa Sutowijoyo sama sekali tidak berbuat sesuatu. Ia masih berdiri saja sambil memandangi orang yang berteriak-teriak itu. "Ampun! Aku minta ampun!"
Ketika Sutowijoyo perlahan-lahan melangkah maju, maka nyawa orang itu serasa sudah melekat di ubun-ubun. Karena itu ia berteriak semakin keras. Kawan-kawannya yang masih ada di Serambi mendengar teriakan itu meskipun tidak begitu jelas. Namun setiap kali dada mereka berdesir, terbayang di rongga mata mereka. Kawannya yang berdahi lebar itu sedang mengalami siksaan yang tiada taranya, sehingga orang itu berteriak-teriak tidak menentu. "Jangan! Jangan!" teriak orang berdahi lebar itu. Sutowijoyo masih berdiri memandanginya dengan tajamnya. Perlahan-lahan ia mengangkat tangannya. Dengan ujung jarinya ia menyentuh lambung orang yang berdahi lebar itu. Oleh ketakutan yang amat dahsyat, maka sentuhan itu terasa bagaikan duri-duri cangkring yang tajam tergores di kulitnya. Karena itu ia berteriak semakin keras. "Hei!" desis Sutowijoyo. "Kenapa aku berteriak-teriak? Apakah aku sudah berbuat sesuatu?" Pertanyaan itu telah menghentikan teriakan-teriakan yang seakan-akan mengumandang memenuhi pinggir hutan yang sedang dibuka itu. "Kenapa aku berteriak-teriak?" ulang Sutowijoyo. "Coba katakan, apakah aku sudah berbuat sesuatu? Aku memang akan menyiksamu dengan cara yang paling kejam seperti yang sudah aku katakan. Aku ingin memeras semua keteranganmu tentang dirimu sendiri dan tentang gerombolanmu yang selama ini berkedok sebagai hantu-hantu di alas mentau. Kalau kau tidak mau berbicara, maka aku akan mempergunakan segala macam cara tanpa menghiraukan peri kemanusiaan, tanpa menghiraukan belas kasihan dan peradaban manusia. Jangan, jangan." Orang itu memohon. Suaranya merintih seperti ujung nyawanya yang sudah mulai lepas dari tubuhnya. "Kenapa kau melarang? Itu terserah kepadaku. Selain ayahanda pemanahan, tidak ada orang yang lebih berkuasa dari aku di sini. Aku dapat berbuat apa saja. Aku dapat membunuh siapa saja tanpa dapat dituntut oleh seorang pun. Aku tidak takut oleh dendam siapapun juga." Tubuh orang itu kini menggigil seperti sedang kedinginan. "Lepaskan!" perintah Sutowijoyo kepada kedua pengawalnya yang memegangi orang itu. Pengawalnya menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi Sutowijoyo mengulangi. "Lepaskan! Sediakan saja tali yang cukup panjang. Apabila ia mencoba lari, ikatlah kedua tangannya dengan tali yang direntang pada dua batang pohon. Setiap orang akan lewat di sampingnya dan melakukan hukuman pijis." "Tidak! Tidak!" orang itu berteriak lagi. Perlahan-lahan kedua pengawal itu melepaskan pegangannya. Namun orang yang ketakutan itu hampir tidak dapat berdiri sendiri. Bukan saja karena lukanya, tetapi karena ia benar-benar dicekam oleh kengerian mendengar ancaman-ancaman Sutowijoyo. Tetapi Sutowijoyo kemudian justru tersenyum. Dengan terus terang ia berkata, "Aku kecewa melihat sikapmu. Kau pasti bukan orang yang dapat dibanggakan oleh gerombolanmu. Sebelum kau tersentuh apapun, kau sudah ketakutan setengah mati. Ayo, bersiaplah menerima siksaan yang paling berat." "Jangan, jangan Tuan!" Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia membentak, "Siapa namamu? Suruh mudah!" Orang itu membentak pula di luar sadarnya. "Kau membentak aku, eh?" Tidak Tuan. Aku tidak sengaja." Nah,
Sekarang kau dapat memilih. Kau menjawab setiap pertanyaanku, atau aku benar-benar harus melakukan seperti yang aku katakan. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Agung Sedayu, Swandaru dan pemimpin pengawas yang terluka itu menarik nafas dalam-dalam. Kini mereka sadar bahwa Sutowijoyo telah melakukan suatu permainan yang berhasil. Bahkan Kiai Gringsing mengusap keningnya yang basah sambil berkata kepada diri sendiri, ternyata putra pemanahan ini pandai juga berkelakar, meskipun orang lain hampir menjadi pingsan karenanya. Apakah kau dapat memilih? Bertanya Sutowijoyo. Iya, aku dapat memilih. Yang manakah yang kau pilih? Tubuhmu dilecut dengan ranting pohon cangkring yang berduri rapat, kemudian disiram dengan air garam. Tidak Tuan, jangan itu. Jadi, aku akan menjawab pertanyaan Tuan. Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, ternyata kau cukup bijaksana. Karena itu duduklah, kita berbicara dengan baik. Orang itu menjadi bingung melihat sikap Sutowijoyo. Kini Sutowijoyo tiba-tiba menjadi ramah dan baik. Duduklah, berkata Sutowijoyo. Ia sendiri mendahului duduk di bebatur barak bersandar dinding, diikuti oleh orang-orang lain yang menunggui pemeriksaan itu. Tetapi orang yang menyebut dirinya Suromudal itu masih berdiri dengan gemetar. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan karena kecemasan dan ketakutan yang mencekam jantung. Duduklah. Sekali lagi Sutowijoyo mempersilahkannya dengan ramah. Jangan takut. Kalau kau dapat menempuh kebijaksanaan ini, aku sangat hormat kepadamu. Sebenarnya memang tidak ada gunanya untuk menyakiti diri sendiri. Tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadamu adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Kau akan mengalami penderitaan, sedang yang kau simpan itu pun akhirnya akan terloncat pula dari bibirmu karena segala macam cara. Mungkin cara yang belum pernah kau bayangkan. Orang itu masih berdiri kebingungan. Nah, kau sudah menjawab siapa namamu, berkata Sutowijoyo. Sekarang duduklah di sini, di sampingku. Dengan ragu-ragu orang itu melangkah maju. Sekali-sekali ia masih menyeringai karena luka-lukanya yang terasa sakit. Kau bernama Suromudal bukan? Berkata Sutowijoyo kemudian. Nah, sekarang katakan, siapakah pimpinanmu? Kiai Damar, jawab orang itu. Apakah Kiai Damar itu pemimpin tertinggi di dalam lingkunganmu? Tidak, masih ada orang lain yang tidak aku ketahui. Dari mana kau tahu bahwa masih ada orang lain? Aku sering melihat seseorang yang datang ke gubuk Kiai Damar, orang yang tinggi dan berjambang lebat. Siapakah namanya? Orang itu menggelengkan kepalanya. Siapa namanya? Desak Sutowijoyo. Benar, aku tidak tahu Tuhan. Aku tidak tahu. Sutowijoyo mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa orang itu tidak mengetahuinya. Coba sebutkan, berapa orang jumlah kawan-kawanmu seluruhnya? Aku tidak tahu Tuhan. Hei, kau tidak tahu? Kau tidak tahu jumlah orang-orang di dalam gerombolanmu? Iya Tuhan. Maksudku, aku tidak tahu. Tetapi yang ada bersama-sama dengan Kiai Damar, aku dapat mengetahuinya. Berapa orang yang diserahkan kepada Kiai Damar? 15 orang.
ditambah 2 orang penghubung. 2 orang penghubung. Di mana yang 2 orang itu? Yang seorang tidak bersama kami sekarang. Yang seorang semalam ikut di dalam serangan ini, tetapi mungkin ia mati terbunuh. Salah seorang dari 2 orang yang mati itu. Agaknya benar, Tuan, sebab ia tidak ada di antara kami yang tertangkap. Ada 2 orang yang mati, tetapi dibunuh oleh Kiai Damar sendiri. Seorang dapat melarikan diri bersama Kiai Damar, dan sisanya adalah kalian. Orang berdahi lebar itu mengangguk-angguk. Nah, yang manakah yang kau maksud dengan penghubung itu? Yang terbunuh atau yang melarikan diri? Orang itu menggeleng. Jawabnya, aku tidak melihat keduanya. Juga yang melarikan diri aku tidak tahu pasti. Tetapi satu di antara 3 orang yang tidak ada di antara kami itulah yang menjadi penghubung itu. Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Penghubung itu pasti mengetahui agak banyak tentang kelompok rahasia yang selama ini mengganggu usahanya membuka alas Mentaok. Sekarang ceritakan, apa saja yang pernah kau lakukan selama kau berperan sebagai hantu-hantu kecil di alas Mentaok ini? Berkata Suto Wijoyo kemudian. Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak. Namun ketika Suto Wijoyo meraba lengannya, ia pun berkata, Ya, aku akan bercerita tentang alas Mentaok. Bukan tentang alas Mentaok, tetapi tentang dirimu sendiri. Apakah kau tahu maksudku? Ya Tuan, aku tahu. Nah, apa saja yang sudah kau lakukan sebagai hantu alas Mentaok? Orang itu masih dicekam oleh keraguan-raguan. Namun sekali lagi Suto Wijoyo meraba tangannya sambil berkata, kulitmu memang lihat sekali. Tidak Tuan. Dan orang itu pun mulai bercerita. Hampir tidak ada yang dilampauinya. Apa yang diketahuinya diceritakannya kepada Suto Wijoyo. Kiai Gringsing, Agung Sedayu dan Swandaru yang mendengar cerita itu pula mengangguk-anggukkan kepala mereka. Kini menjadi semakin jelas apa saja yang selama ini mereka hadapi. Ini ternyata pula orang yang pernah dengan ketakutan mendekap Swandaru di tempat kerjanya adalah orang-orang Kiai Damar pula, kemudian ular, dan bahkan api itu. Jadi kau hanya mengenal Kiai Damar sebagai pemimpinmu? Ya Tuan, Kiai Damar yang sekarang. Yang sekarang? Apakah ada Kiai Damar yang dahulu? Orang itu tidak segera menjawab. Katakanlah. Suto Wijoyo bergeser setapak mendekati orang itu. Ya, Kiai Damar memang pernah berganti. Tetapi kedua orang itu memang mirip sekali. Apakah kau sedang bermimpi? Mungkin orangnya memang sama, tetapi supaya menimbulkan kesan yang lain, dibuatnya cerita yang aneh-aneh itu. Orang itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, bukan, memang bukan orang lain, tetapi Kiai Damar yang dahulu sudah mati, tetapi ia hidup lagi. Orang itu adalah Kiai Damar yang sekarang. Tetapi ada beberapa hal yang dahulu sudah tidak diingatnya lagi. Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia berpaling memandang Kiai Gringsing yang termangu-mangu. Untuk beberapa lama orang-orang yang duduk di belakang barak itu saling berdiam diri. Mereka sedang merenungi angan-angan masing-masing yang mengambang dari waktu ke waktu. Mereka seakan-akan melihat apa yang telah terjadi selama ini di daerah yang sedang dibuka itu.
Semula orang-orang itu datang dengan membawa harapan untuk mendapat tanah yang lebih baik dari daerah yang mereka tinggalkan. Mereka membawa harapan untuk hidup di dalam suatu negeri yang makmur, adil, dan harapan untuk mendapat kesempatan yang baik karena mereka termasuk orang-orang yang membuka tanah. Mereka termasuk perintis-perintis jalan untuk masuk ke alas Mentauk lebih dalam lagi. Namun kemudian mereka telah dicekam oleh ketakutan. Beberapa orang menjadi putus asa dan meninggalkan daerah yang sudah mulai mereka buka. Sebagian masih bertahan karena mereka sudah tidak mempunyai tempat untuk kembali. Namun setiap hari mereka selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Hari depan mereka menjadi suram dan harapan-harapan yang sudah mereka susun pada saat mereka berangkat itu satu-satu menjadi pecah berserakan seperti kepingan mangkuk yang jatuh di atas batu hitam. Apalagi di saat-saat terakhir itu, mereka hampir menjadi gila karenanya. Mereka kehilangan segala macam harapan dan gairah bagi masa depan mereka. Mereka bahkan serasa bahwa maut setiap saat telah membelai kepala mereka. Tetapi mereka tiba-tiba saja telah dikejutkan oleh peristiwa semalam. Orang yang menyebut dirinya Trunopodang dan yang selama ini mereka anggap sebagai seorang yang aneh, sombong dan tidak mengenal takut itu, bersama anak-anaknya telah berhasil menangkap hantu-hantu yang selama ini menakut-nakuti mereka. Peristiwa ini adalah merupakan suatu tingkatan baru di dalam perjalanan hidup mereka. Harapan yang telah musnah itu, selapis demi selapis telah mereka susun kembali di dalam hati. Tetapi semuanya masih belum mantap. Persoalan hantu-hantu itu masih belum selesai juga. Mungkin masih akan ada akibat-akibat yang menimpa orang-orang yang diombang-ambingkan oleh keadaan itu. Orang-orang yang terluka, yang terbaring di serambi depan menjadi semakin cemas dan berdebar-debar. Kawannya yang dibawa ke belakang barat itu sudah tidak terdengar suaranya lagi. Mereka menyangka bahwa orang berdahi lebar itu telah terbaring di tanah tanpa dapat berbuat sesuatu. Mungkin tubuhnya telah hancur disayat oleh duri-duri cangkring yang tajam. Darah bercampur keringat telah membasahi seluruh tubuhnya yang sudah tidak berbentuk lagi. Seseorang bergumam di dalam hatinya, "Setan, ternyata anak pemanahan itu lebih biadab dari orang-orang Kiai Damar. Mereka lebih kejam dari Kiai Damar sendiri." Terasa seakan-akan detak jantung di dalam dada mereka menjadi semakin keras, seperti bunyi beduk yang dipukul sekuat tenaga. Dalam pada itu Suto Wijoyo yang duduk di belakang serambi masih saja berdiam diri. Namun kemudian ia pun berkata kepada seorang pengawalnya, "Bawa orang ini menyingkir, jangan kau kembalikan kepada kawannya." "Jadi, kemana orang ini kami bawa?" bertanya pengawalnya. Suto Wijoyo merenung sejenak. Lalu katanya, "Bungkus orang itu dengan kainnya dan angkatlah ke dalam barak. Baringkan ia di sudut yang agak terpisah." "Aku dapat berjalan sendiri, Tuan," berkata orang berdahi lebar itu. Tentu kau dapat berjalan sendiri. Tetapi aku menghendaki kau diangkat di atas pundak salah seorang pengawalku."
Suromutel itu tidak dapat membantah lagi. Ia kini tahu juga maksud Raden Sutawijaya yang ingin menakut-nakuti kawannya agar mereka menyangka bahwa ia sendiri sudah tidak berdaya atau bahkan sudah mati. Suromutel yang masih cukup kuat itu pun kemudian dibungkus dengan kain panjangnya. Meskipun cukup berat, namun ia pun kemudian diangkat di atas pundak salah seorang pengawal Sutawijaya. "Kakekku tidak pernah mendukungku begini," desis pengawal yang membawanya. Suromutel sendiri hampir saja tersenyum, tetapi kemudian ia menyeringai karena luka-lukanya yang terasa sakit tersentuh tangan pengawal yang mengangkatnya itu. Apalagi ia menjadi terlampau sesak untuk bernafas karena kain panjangnya menutup seluruh tubuh dan kepalanya. Ternyata Suromutel yang dibungkus dengan kain panjangnya sendiri itu membuat kawannya hampir pingsan karenanya. Mereka melihat orang berdahi lebar itu dengan lemahnya tersangkut di pundak seorang pengawal yang membawanya langsung masuk ke dalam barak. Di bawah tangga, pengawal itu berdesis kepada kawannya yang menjaga tawanan yang lain. "Jangan ada yang dapat melihat orang ini." Kawannya menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Beberapa orang dari orang-orang yang terluka itu seolah-olah merasa tubuhnya menjadi semakin sakit dan pedih karena luka-lukanya. Mereka merasa bahwa nasib mereka menjadi terlampau buruk. Mereka ternyata jatuh di tangan orang yang paling kejam yang pernah mereka temui. Meskipun selama ini mereka hidup di dalam lingkungan yang seakan-akan liar. Orang-orang yang merasa dirinya beradab itu pun mampu melakukan kepuasan yang paling liar, desis mereka. Dalam pada itu Sutawijaya masih duduk di belakang gardu. Beberapa saat ia merenung pula. Namun kemudian ia berkata, "Di daerah selatan perlu juga untuk mendapat perlindungan. Tetapi kita tidak mendapat kesempatan untuk pergi saat ini. Daerah ini perlu mendapat perlindungan khusus untuk sementara." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Sutawijaya berkata selanjutnya, "Kalau di daerah ini ada Kiai Damar, di daerah selatan ada seorang dukun yang bernama Kiai Telapak Jalak." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ia sudah pernah mendengar nama Kiai Telapak Jalak. Ia pernah mendengar beberapa orang peronda yang datang ke rumah Kiai Damar menyebut nama itu. Nama Kiai Telapak Jalak, seorang dukun pula seperti Kiai Damar di daerah selatan. Namun dengan demikian, Kiai Gringsing pun dapat menduga bahwa tugas Kiai Telapak Jalak tidak lebih dan tidak kurang adalah sama dengan tugas Kiai Damar di daerah ini. Dengan demikian, maka pasti ada orang yang lebih tinggi lagi dari keduanya. Mungkin orang yang berjambang lebat, seperti dikatakan oleh orang berdahi lebar yang bernama Suromutel itu. Karena Kiai Gringsing itu tidak menyahut, maka Sutawijaya pun berkata pula, "Agaknya baik Kiai Damar maupun Kiai Telapak Jalak telah berusaha untuk membuat dirinya disaput oleh rahasia. Kelebihan-kelebihan yang tidak masuk akal. Dengan demikian ia akan dapat mempengaruhi sikap bawahannya terhadapnya. Ternyata bukan orang-orang di dalam barak ini sajalah yang telah ditakut-takutinya, tetapi orang-orangnya sendiri pun telah dikelabuhinya. Bagaimana mungkin Suromutel berpendapat dan mempercayainya bahwa Kiai Damar pernah berganti, entah secara wadak entah secara halus? Kalau Suromutel mengatakan bahwa Kiai Damar pernah mati dan hidup lagi,
maka sudah pasti hal itu dimaksudkan untuk memperkuat anggapan anak buahnya bahwa Kiai Damar benar-benar seorang yang luar biasa, yang mengerti apa yang tidak dimengerti oleh orang lain, yang mengenal apa yang tidak dikenal oleh orang lain. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, ternyata usahanya itu sedikit banyak dapat berhasil. Ia berhasil menguasai orang-orangnya dan menggerakkannya di daerah hutan yang sedang dibuka ini. Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia berpaling memandang wajah Ki Sumangkar. Dilihatnya kerut-merut yang dalam tergores di keningnya. Tetapi Suto Wijoyo tidak menegurnya. Ia mengerti apa yang dipikirkan oleh orang tua itu. Orang tua itu adalah seorang penghuni kepatihan Jipang, bahkan seorang saudara seperguruan dengan Patih Mantahun, patih yang sangat taat dan setia kepada Adipati Jipang, Haryo Penangsang. Haryo Penangsang yang telah dibunuhnya, dibunuh oleh Suto Wijoyo dengan ujung tombak. Karena pembunuhan itulah, maka Ki Gede Pemanahan mendapat tanah Mataram, tanah yang kini sedang dibuka. Tetapi Suto Wijoyo percaya, bagaimanapun juga perasaan pedih dan sakit tersangkut di hati orang tua itu. Namun kini Ki Sumangkar bukan orang yang berdiri berseberangan dengan usahanya membuka tanah ini sebagai hadiah karena kematian Haryo Penangsang. Suto Wijoyo menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia tidak tahu pasti apa yang tersimpan di dalam setiap dada, namun ia percaya bahwa tanggapannya itu tidak begitu jauh dari kebenaran. Untuk sejenak kembali mereka terlempar dalam kebekuan, masing-masing menerawangi angan-angan sendiri dalam warna yang berbeda-beda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.